generasi muda itu menjadi ujung tombak dari transformasi ekonomi yang harus kita lakukan krusial. Kemudian perlu diingat Bapak Ibu, RPJMD 2025 sampai 2029 kita sudah memasukkan circular ekonomi. Ini sudah saya ingatkan tahun 2023. Pada tahun 2023 saya satu frame dengan Sarmuji kalau tidak salah dari Sekjen Golkar itu, kemudian dari UNER Prof Mawardi kalau nggak salah, saya sudah menyampaikan tentang circular ekonomi sebagai paradigma transformatif. Kalau dulu kita selalu take, make, dispose, sekarang kita harus berpikir model circular. Ada reduce, ada reuse, ada recycle, ada loop tertutup sampai pada zero waste. Tapi circular ekonomi ini bukan ngomong tentang limbah atau sisa produksi, tidak, tapi lebih kepada pembukaan kesempatan kerja baru yang kita ini generasi Z ini punya ide kreatif yang luar biasa. Saya pernah membimbing di Kecamatan Bulak, itu ada ikan yang cuma diambil dagingnya, kepala sak tulangnya itu dibuang menjadi limbah yang mengganggu lingkungan, baunya luar biasa, tidak karu-karuan. Kemudian saya suruh ambil kepala ikan dan tulangnya itu resi ono kumbahan. Setelah dikumbah saya suruh jemur setengah kering, saya suruh ngoven. Kemudian saya panggil teman-teman dari teknologi pangan, iki telitian mengandung apa ini? Ternyata apa Bu? Mengandung apa? Ternyata mengandung untuk awet muda, untuk saya lupa namanya, terus yang pertama kalek dan lain sebagainya. Setelah itu saya bilang, oke, ini dihancurkan menjadi tepung, kemudian bisa dipakai untuk membuat cookies, membuat chips, membuat macam-macam, dan tidak amis sama sekali. Tapi kita juga harus melibatkan ide-ide kreatif dari anak-anak muda yang waktu itu ada di Bulak. Kalau Mbak Tejo mungkin tidak perso Bulak, nanti minta jalan-jalan ke Bulak, Mbak. Di sana itu telok lemak banyak. Prof Marta, kemudian apa solusinya atau saran Anda untuk teman-teman politisi atas data yang Anda ambil? Sebetulnya ini tidak hanya untuk politisi, ini untuk pengambil keputusan. Oke. Pengambil keputusan itu harus memiliki pemikiran yang sama, bahwa apa yang kita lakukan itu harus memiliki etape atau tahapan yang tidak terputus. Di dalam circular ekonomi ini ada 5 sektor prioritas. Yang pertama, pangan. Yang kedua, tekstil dan fashion. Khusus pangan, SDGs nomor 12, produksi yang bertanggung jawab, konsumsi yang bertanggung jawab. Seperti diketahui, di Indonesia ini menjadi negara dengan waste makanan kedua terbesar setelah Arab Saudi. Sedih saya. Banyak orang yang tidak bisa makan, tapi kita membuang-buang. Ternyata itu terkait dengan culture. Budaya bahwa kalau kita nyuguhi itu ojo titik isin. Kemudian budaya dari diri kita sendiri, lapar mata, tidak lapar mulut, lapar perut, enggak. Ngambil banyak, dimakan sedikit, setelah itu dibuang. Jadi untuk SDGs evaluasi 2030, kalau kita tetap dengan culture yang seperti itu pasti goal yang nomor 12. Kemudian yang kedua tekstil dan fashion, yang ketiga konstruksi, yang keempat retail. Surabaya ini terutama sebagai pusat perdagangan, kurangi plastik waste dan sudah ada regulasinya di Perda. Kemudian deposit refund system. Kemudian yang kelima elektronik e-waste, design for
longevity refurbishment material recovery system. Saya ditanya beberapa minggu yang lalu oleh salah satu pejabat di Pemkot Surabaya, Bunda, iki sampai kok nambah piro? Iki nambah 15-17%. Hah? Kok cakei? Ya itu ndak terdeteksi, Bunda. Gimana ya cara nangkep perdagangan lewat e-commerce? Oh ya sih tak takokno nang pusat ae sik ngelu. Dadi awake dhewe durung iso breakdown iku. Oke. Kemudian potensi Jawa Timur itu Bapak Ibu bisa persani 85 sampai 92 triliun peningkatan PDRB plus 630.000 lapangan kerja hijau di 2030. Itu harus ada. Lanjut. Keuntungan ganda untuk UMKM, ada penurunan biaya input kalau kita pakai circular economy, kemudian premium value dan akses pasar, karena negara-negara Uni Eropa dan banyak negara di dunia itu sangat concern dengan hal itu. Kemudian impact multiplier, biaya turun, harganya menjadi naik, margin berlipat, upah pekerja naik, daya beli meningkat, transformasi ekonomi berkelanjutan. Itu konsep berpikir yang normal. Ya, kita sedang butuh solusi akhir poinnya, nanti pasti Prof. Marta akan diundang oleh teman-teman PDI nanti dengan pikiran. Tapi kira-kira poin kita minta mungkin 1-2 kalimat kuncinya di mana Ibu? Ya. Kuncinya adalah generasi muda itu menjadi ujung tombak dari transformasi ekonomi yang harus kita lakukan. Mindset mereka itu terbentuk individual selama ini. Maka kita yang sudah senior ini mengarahkan mereka untuk mereka community. Ada community engagement. Sehingga yang semula mereka itu berpikiran aku kudu sejahtera, aku kudu seneng, aku kudu nyaman. Jadi kita. Bukan akunya, tapi kita. Karena untuk membangun itu dibutuhkan akumulasi kapital. Ya. Dan idealisme untuk melakukan sesuatu secara bersama. Yang kedua, generasi muda kita memiliki poin utama yang penting. Mereka sangat mudah digerakkan, dipantik dengan sesuatu yang sangat simpel. Sekarang itu anak-anak itu kan suka kalau jalan pagi, lari pagi itu keren, Pak Suko. Jadi kalau sudah foto jalan pagi atau lari pagi atau foto ngesut bola basket, itu keren. Itu bukan anak muda juga, yang tua juga banyak juga. Jadi kita memantik kepedulian sosial mereka karena sesuai dengan sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan utama dari pembangunan itu adalah social welfare. Social welfare. Hal Varian menyampaikan pendekatan social welfare yang paling masuk akal dan logis itu adalah economic welfare. Yes. Karena bisa dihitung, dimonetisasi, diuangkan. Tetapi itu tidak cukup. Harus ada welfare, social welfare yang menyangkut kenyamanan. Mereka memiliki indeks kebahagiaan dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Rob. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Marta ini menggebu-gebu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.